Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang analisis butir soal. Pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, bagaimana pengertian daya beda. Yang kedua, bagaimana cara menghitung, menyimpulkan, dan implikasi daya beda. Ketiga, bagaimana pengertian distraktor. Keempat, bagaimana cara menghitung, menyimpulkan, dan implikasi distraktor. Kelima, bagaimana pengertian indeks kesukaran. Keenam, bagaimana cara menghitung, menyimpulkan, dan implikasi indeks kesukaran. Dan yang terakhir, bagaimana kriteria soal diterima atau masuk bank soal, ditolak, dan direvisi. Daya beda. Untuk mengetahui intensitas sebuah soal dalam hal kesukaran, dibutuhkan sebuah daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan antara butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang diujikan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang belum diujikan. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, yang berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Ada 3 titik daya pembeda, yaitu daya pembeda negatif, daya pembeda rendah, dan daya pembeda tinggi atau positif. Terdapat patokan yang dapat digunakan untuk mengetahui sebesar manakah sebuah item butir soal dapat dinyatakan memiliki pembeda yang baik. Patokannya adalah sebagai berikut. Besarnya angka indeks diskriminasi atau item ID kurang dari 0,20 dengan klasifikasi Poor. Interpretasinya yaitu butir item yang bersangkutan daya pembedanya lemah sekali, dianggap tidak memiliki daya pembeda. Kemudian angka indeks diskriminasi 0,20 sampai 0,40 dengan klasifikasi Satisfactory Y. Interpretasi butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. Kemudian besarnya angka indeks diskriminasi item yaitu 0,40 sampai 0,70 klasifikasi Good. Interpretasinya butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik. Indeks diskriminasi 0,70 sampai 1,00. Klasifikasinya excellent. Interpretasi butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik sekali. Kemudian angka indeks diskriminasi item bertanda negatif, klasifikasinya tidak ada. Kemudian interpretasi butir item yang bersangkutan daya pembedanya negatif atau jelek. Selanjutnya, cara menghitung daya beda, menyimpulkan, dan implikasinya. Klasifikasi daya pembeda ditentukan berdasarkan angka indeks diskriminasi atau D butir soal. Dengan kata lain, apabila suatu butir soal mempunyai daya pembeda yang baik, maka dapat diartikan bahwa butir soal itu mampu membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan peserta pelatihan yang berkemampuan rendah. Nilai D atau diskriminasi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu D sama dengan AB per A dikurangi B per B, atau D sama dengan PA min PB, di mana D merupakan indeks diskriminasi, A adalah jumlah peserta kelompok atas, AB peserta kelompok atas yang menjawab benar, B jumlah peserta kelompok bawah, PB peserta kelompok bawah yang menjawab benar, PA tingkat kesukaran kelompok atas, dan PB tingkat kesukaran kelompok bawah. Daya pembeda butir soal bergantung pada besar kecilnya nilai indeks diskriminasi. Untuk menghitung indeks diskriminasi, cara yang pertama yaitu membagi siswa ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas yakni kelompok siswa yang memperoleh skor tinggi, kelompok bawah yakni kelompok siswa yang memperoleh skor rendah. Kedua, dalam hubungan ini, jika sebuah butir soal memiliki indeks diskriminasi dengan tanda positif, D lebih besar dari 0,
maka dapat dikatakan bahwa butir soal tersebut telah memiliki daya pembeda. Hal tersebut dapat diartikan bahwa siswa yang termasuk kelompok atas lebih banyak yang dapat menjawab dengan benar terhadap butir soal yang bersangkutan, sedangkan siswa yang kelompok bawah lebih banyak yang menjawab salah. Ketiga, adapun jika butir suatu soal mempunyai D sama dengan 0, maka hal tersebut menunjukkan bahwa butir soal tersebut tidak memiliki daya beda sama sekali. Hal ini berarti bahwa jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar sama dengan jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar. Adapun jika nilai D suatu butir soal bertanda negatif, maka diartikan bahwa butir soal tersebut lebih banyak dijawab benar oleh siswa dari kelompok bawah daripada siswa kelompok atas. Kemudian yaitu distraktor. Dalam setiap tes objektif selalu digunakan alternatif jawaban yang mengandung dua unsur sekaligus, yaitu jawaban tepat dan jawaban yang salah sebagai penyesat atau distraktor. Tujuan pemakaian distraktor ini adalah mengecohkan mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dibedakan dengan yang mampu. Oleh karena itu, distraktor yang baik adalah yang dapat dihindari oleh anak-anak yang pandai dan terpilih oleh anak-anak yang kurang pandai, dan apabila terpilih minimal 5% dari jumlah peserta. Jawaban di setiap soal mempunyai pola jawaban. Yang dimaksud pola jawaban di sini adalah distribusi tes T dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. Dari pola jawaban, soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi dengan baik atau tidak. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh tes T berarti bahwa pengecoh itu jelek, terlalu mencolok, atau menyesatkan. Sebaliknya, sebuah distraktor dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai materi. Suatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, dan yang terakhir ditulis kembali karena kurang baik. Kemudian contoh menganalisis fungsi distraktor. Misalkan tes hasil belajar bidang studi akidah akhlak diikuti oleh 50 orang siswa madrasah tsanawiyah. Bentuk soalnya adalah multiple choice item dengan item sebanyak 40 butir yang dilengkapi dengan 5 alternatif, yaitu A, B, C, D, dan E. Dari 40 butir item, khusus item 1, 2, 3 diperoleh pola penyebaran jawaban sebagai item berikut, seperti yang tertera pada tabel. Dengan pola penyebaran jawaban item seperti tabel di atas, dengan mudah mengetahui berapa persen tes T yang telah terkecoh untuk memilih distraktor yang dipasangkan pada item 1, 2, dan 3, yaitu item nomor 1 dengan jawaban D, dan distraktornya A, B, C, dan E. Pengecoh A dipilih 4 orang, berarti 4/50 kali 100% sama dengan 8%. Berarti distraktor tersebut telah berfungsi dengan baik karena angka presentasenya sudah lebih dari 5%. Kemudian pengecoh B itu 12%, sudah berfungsi dengan baik. C dipilih oleh 5 orang dengan presentase distraktor 10%, berarti sudah berfungsi dengan baik. Kemudian pengecoh E dipilih oleh 5 orang, presentase distraktornya 10%, berarti sudah berfungsi dengan baik juga. Jadi keempat distraktor tersebut sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian yang item nomor 2 dengan jawaban B dan distraktornya adalah A, C, dan E. Pengecoh A dipilih 1 orang, berarti hanya 2%. Distraktornya berarti belum berfungsi. Kemudian pengecoh C dipilih 2 orang, berarti presentase distraktornya 4%, belum berfungsi juga. Pengecoh D dipilih 1 orang dengan presentase distraktor 2%, juga belum berfungsi. Kemudian pengecoh E dipilih oleh 2 orang dengan presentase 4%, belum berfungsi juga. Jadi keempat distraktor belum menjalankan fungsinya dengan baik seperti yang diharapkan.
Kemudian item nomor 3 dengan jawaban C dan distraktornya adalah A, B, D, dan E. Pengecoh A, B, dan D masing-masing dipilih satu orang, berarti hanya 2% saja per item jawaban, sehingga belum berfungsi. Pengecoh E dipilih 37 orang, berarti 37 per 50 kali 100 sama dengan 74%, jadi sudah lebih dari 5% telah berfungsi dengan baik. Jadi pada item ini hanya satu distraktor saja yang sudah dapat menjalankan fungsinya dengan baik seperti yang diharapkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indeks kesukaran. Apa itu indeks kesukaran atau tingkat kesukaran? Adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Menurut Nitko, mendefinisikan tingkat kesukaran soal dapat dilihat dari nilai proporsi peserta tes yang menjawab benar butir soal. Indeks tingkat tinggi kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00 sampai 1,00. Nah, semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Selanjutnya yaitu cara menghitung, menyimpulkan, dan implikasinya. Nah, cara menghitung indeks kesukaran ini ada dua cara, yaitu yang pertama cara menghitung soal pilihan ganda dan yang kedua cara menghitung soal pilihan uraian. Berikut adalah rumusnya, bisa dilihat. Untuk pilihan ganda yaitu indeks kesukaran butir atau IKB sama dengan jumlah subjek yang menjawab benar per jumlah subjek pada tes. Sedangkan untuk menghitung soal pilihan uraian yaitu kita mencari mean dulu, jumlah skor subjek pada tes per jumlah subjek pada tes. Selanjutnya setelah mean ketemu, kita mencari TK atau tingkat kesukaran sama dengan mean per jumlah skor maksimum pada tes. Menurut Santiasa menyebutkan bahwa indeks kesukaran butir atau IKB dapat bernilai 0,00 sampai 0,100 dengan kriteria sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Itu adalah IKB yaitu mulai dari 0,00 sampai 1,00 dengan interpretasi atau penafsiran dari yang sangat sukar sampai sangat mudah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tahap menghitung indeks kesukaran soal adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap tes yang telah diujikan kepada siswa. Yang kedua, menganalisis butir soal. Yang ketiga, menentukan harga indeks kesukaran butir atau IKB. Yang keempat, menggolongkan harga indeks kesukaran butir berdasarkan kriteria. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh menghitung butir soal pilihan ganda dengan soal sebagai berikut. Hasil analisis terhadap 10 butir soal harian mata pelajaran biologi kelas 12 yang dikerjakan oleh 10 orang siswa. Berikut adalah soal di tabel. Selanjutnya dapat menghitung indeks kesukaran butir soal dari masing-masing butir soal. Misalnya kita menghitung indeks kesukaran butir soal untuk butir soal nomor 1. Nah, pada tabel sudah saya tandai dengan warna merah. Jumlah siswa yang menjawab benar dari 10 siswa ini adalah 5 dari 10 peserta tes. Selanjutnya kita menggunakan rumus indeks kesukaran butir sama dengan jumlah subjek yang menjawab benar per jumlah subjek pada tes, sama dengan jumlah subjek yang menjawab benar terdapat 5 per jumlah subjek pada tes, itu 10 siswa, sama dengan berarti 5 per 10 sama dengan 0,5. Berdasarkan kriteria indeks kesukaran butir, kita dapat melihatnya pada tabel. 0,5 itu berada pada ini.
0,40 sampai 0,60 sehingga dapat ditafsirkan atau digolongkan sedang. Selanjutnya kita akan membahas contoh menghitung soal bentuk uraian. Berikut adalah soalnya. Hasil analisis terhadap 5 soal uraian ulangan harian fisika kelas 11 yang diikuti oleh 10 siswa sebagai berikut. Soal sudah terdapat pada tabel. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditentukan indeks kesukaran butir atau IKB pada masing-masing butir soal. Misalnya pada butir soal nomor 2 dengan skor maksimal butir soal adalah 10. Pada tabel sudah saya warnai dengan warna merah. Dari 10 siswa itu yang mendapatkan skor maksimal adalah 10. Yaitu yang mendapatkan siswa 10. Selanjutnya kita mencari mean dulu. Mean sama dengan jumlah skor subjek pada tes per jumlah subjek pada tes. Jumlah skor subjek pada tes adalah 40 per jumlah subjek pada tes 10 sama dengan 4,5. Selanjutnya mencari indeks kesukaran butir sama dengan mean per jumlah skor maksimum pada tes. Mean yang diperoleh yaitu 4,5 per jumlah skor maksimum per 10 sama dengan 0,45. Selanjutnya kita berdasarkan kriteria indeks kesukaran butir kita bisa lihat pada tabel 0,45 itu berada pada 0,40 sampai 0,60. Berarti soal nomor 2 dapat digolongkan sedang. Selanjutnya yaitu kriteria soal yang diterima masuk bank, soal yang ditolak dan direvisi. Pertama, butir soal yang diterima apabila butir soal tersebut tergolong valid, memiliki daya pembeda yang baik atau cukup baik, memiliki efektivitas atau indeks distraktor yang baik, dan memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Selanjutnya yang kedua, butir soal yang ditolak apabila butir soal memiliki daya pembeda yang tidak baik, distraktor atau pengecoh yang buruk, dan memiliki tingkat kesukaran yang mudah. Selanjutnya yang ketiga, butir soal direvisi apabila butir soal memiliki daya pembeda baik atau cukup baik, memiliki distraktor atau pengecoh yang tidak efektif, dan memiliki tingkat kesukaran sedang. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.